Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Di malam hari ini mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang selalu baik, yang peduli dan mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Engkaulah Tuhan yang menguatkan kami dan memberkati kami. Kalau kami mampu, itu semua bukan karena kehebatan kami, tapi semuanya karena kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Berikan kami hati yang mengerti untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya setiap kali ada pemilihan pemimpin pemerintahan dan anggota legislatif, baik di tingkat pusat maupun sampai di desa-desa, kandidat yang akan dipilih memuji-muji dirinya sendiri supaya orang-orang memberikan suara untuknya. Berbagai pencapaian kerja atau karya yang ia rasa bisa menjadi penarik akan diekspos dan dikemukakan serta dibanggakan untuk menarik hati para pemilih. Saudara yang terkasih, kita perlu memahami satu kebenaran ini. Orang yang suka memuji dirinya, namanya sombong. Orang yang senang dipuji oleh orang lain, itu berarti gila hormat. Tapi orang yang dipuji oleh Tuhan, barulah orang yang benar-benar berkenan dan dapat dipercayai. Fokus kita dalam menjalani hidup ini bukan supaya kita mendapatkan pujian dari manusia, tapi supaya kita menyenangkan Tuhan, sehingga Tuhanlah yang memuji kita. Kapan kita tahu bahwa Tuhan memuji kita? Yaitu saat kita berjumpa dengannya, muka dengan muka. Jadi selama kita hidup di bumi ini, berusahalah hidup untuk selalu setia kepada Tuhan, melakukan yang terbaik, dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu orang dalam perjanjian lama yang dipuji oleh Tuhan. Namanya adalah Ayub. Dalam Ayub 1 ayat 8 tertulis, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub mendapatkan pujian dari Tuhan sebab sikap hidupnya yang benar. Perlu kita pahami saudara, pencapaian kita yang terbaik bukanlah saat kita memuji diri, dan bukan juga saat diri kita dipuji oleh orang lain, tapi saat diri kita dipuji oleh Tuhan. Ayub hidup saleh dan benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ia mendapatkan pujian dari Tuhan. Namun dalam hal ini, iblis terus saja berusaha mencari alasan demi membuktikan bahwa Ayub salah. Iblis yang tidak maha tahu merasa bahwa Ayub pasti gugur imannya kalau mengalami penderitaan. Namun ternyata pencobaan yang Ayub alami menunjukkan bahwa Ayub adalah orang yang tahan uji. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Korintus 10 ayat 18 tertulis, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Dari ayat ini kita memahami bahwa salah satu ciri orang yang tahan uji adalah ia tidak memuji dirinya sendiri. Jadi berhati-hatilah terhadap orang yang senang memuji-muji dirinya sendiri. Kita secara pribadi pun hendaknya meninggalkan sifat yang seperti ini. Jangan memuji diri, jangan juga mencari-cari pujian dari orang lain,
tapi berfokuslah untuk selalu setia dalam melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita memuji diri atau mencari pujian orang lain, maka fokus kita pasti akan berubah. Bukan menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan diri sendiri dan manusia. Namun kalau kita berfokus kepada Tuhan, maka upaya kita adalah untuk terus berusaha hidup seturut dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ujian apapun dalam hidup ini, mari kita hadapi dengan setia. Bertahanlah, bersabarlah selalu dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Jangan memuji diri kita karena berhasil mengatasi berbagai ujian, tapi pujilah Tuhan dan bermegahlah di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Memberikan kami pengertian, supaya kami tidak mencari pujian dari manusia, dan juga supaya kami tidak terbelenggu atau terjebak dalam sikap memegahkan diri sendiri. Tapi supaya kami senantiasa berfokus kepada-Mu, berupaya untuk hidup selalu menyenangkan Tuhan. Dalam pengiringan kami akan Tuhan, kami mau pikul salib, kami mau berjalan dalam kesetiaan, iman dan pengharapan kepada Tuhan. Tolong kami selalu ya Tuhan, sertai kami dalam setiap langkah kami. Kami akui kami tidak sanggup berjalan sendiri. Karena itu kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon kekuatan-Mu Tuhan, untuk melewati setiap keadaan dan mengalami kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah kami akan segala kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Malam ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami semua. Naungi kami dengan kasih-Mu dan lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang mendengarkan renungan ini, yang sedang mengalami pergumulan, masalah, persoalan hidup, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna, berikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami kemenangan, mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.